Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Look at his eyebrows. They're raised and pulled together. How in the hell did you see that? Scene dimulai memperlihatkan seorang pria bernama Walid yang sedang sholat di kamarnya. Setelah itu dengan membawa tas ranselnya, ia bergegas menuju ke tempat pemberhentian bus. Di sana Walid bertemu dengan temannya, kemudian mereka menaiki kendaraan umum tersebut. Namun karena saldo e-money-nya sudah habis dan Walid tidak membawa uang cash, sopir bus pun memintanya untuk turun. Walid sempat tidak mau karena ia harus mengikuti ujian di kampusnya. Namun akhirnya ia harus tetap turun dari bus tersebut. Dan tiba-tiba bus tersebut meledak dan hancur seketika. Sebelum kita lanjut, ini adalah episode 13 dari season pertama Lie to Me American Series. Dan ini adalah episode terakhir dari season pertama. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, without any further ado, langsung saja kita ke alur ceritanya. And welcome to JB Story. Scene memperlihatkan Torres dan Dupri sedang berada di rumahnya. Namun tiba-tiba Dupri mendapatkan laporan bahwa telah terjadi ledakan yang menewaskan banyak orang. Di saat yang bersamaan, Dr. Lightman melihat berita tersebut di kantornya. Dr. Lightman dan Dr. Foster pun segera menuju ke TKP. Reynolds menjelaskan bahwa pelaku peledakan adalah seorang remaja 19 tahun bernama Jamal Bata yang beragama Islam, dan pelatih sepak bolanya yang bernama Pak Ali sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dr. Lightman meminta Dr. Foster mencari informasi di masjid yang sering Jamal kunjungi. Di dalam masjid, Torres dan Dr. Foster berbicara dengan pimpinan tempat ibadah tersebut. Beliau menjelaskan bahwa Jamal adalah remaja yang pendiam dan tak pernah marah. Jamal tidak pernah membenci negara Amerika Serikat. Lalu sang imam mengumpulkan semua jemaah masjid untuk dimintai keterangan. Saat memasuki aula, Torres tidak sengaja menjatuhkan dokumennya, lalu seorang pria muda membantunya membereskan dokumen tersebut. Pria ini berkata bahwa ia akan membantu Torres dalam mengungkap kasus ini. Saat Dr. Foster berbicara di depan para jemaah, Torres merasa kepanasan dan mulai membuka penutup kepalanya. Hal ini membuat para jemaah bereaksi. Torres kemudian meminta maaf dan mereka mulai melanjutkan kegiatan tersebut. Di kantor The Lightman Group, mereka memutar kembali rekaman di masjid. Ternyata Torres sengaja membuka penutup kepalanya untuk melihat reaksi para jemaah. Dr. Foster menjelaskan bahwa teroris melihat dunia secara hitam dan putih. Dengan melihat reaksi para jemaah, Dr. Foster berharap mereka bisa menemukan sesuatu. Saat rekaman tersebut diputar, sebagian besar jemaah mengeluarkan ekspresi terkejut dan ekspresi ketertarikan. Namun ada satu orang yang menunjukkan ekspresi marah yang sangat kuat. Namun Locker kemudian berkata bahwa ekspresi marah yang dikeluarkan itu tidak berarti seseorang merupakan anggota teroris. Dr. Foster kemudian menjelaskan bahwa rasa amarah yang amat kuat merupakan pemicu tindakan tersebut. Di tempat berbeda, Dr. Lightman dan Reynolds menemui pelatih sepak bola Jamal yang sedang diinterogasi oleh seorang detektif wanita. Dr. Lightman merasa semua yang dilakukan polisi salah, mulai dari penataan ruang interogasi dan cara mereka memperlakukan Pak Ali. Hal tersebut membuat Pak Ali menjadi sangat ketakutan dan hal itulah yang membuat para polisi tidak mendapatkan informasi apapun. Dr. Lightman mengeluarkan Pak Ali dari ruang interogasi dan melepaskan ikatan di tangannya. Si detektif wanita tidak setuju dan mulai kesal kepada Dr. Lightman. Namun Dr. Lightman malah mengusirnya dari tempat tersebut. Kemudian Dr. Lightman meminta maaf kepada Pak Ali dan memberikannya secangkir teh hangat. Ketika membicarakan tentang peledakan yang dilakukan oleh Jamal, Pak Ali berkata bahwa ia tidak tahu menahu tentang tindakan tersebut. Micro expression Pak Ali juga menunjukkan rasa
merasa sedih. Dr. Lightman percaya bahwa Pak Ali telah berkata jujur, karena jika Pak Ali adalah dalang di balik peledakan itu, seharusnya Pak Ali menunjukkan ekspresi bangga, bukan ekspresi sedih. Reynolds lalu memperlihatkan foto-foto jemaah lain dan bertanya apakah Pak Ali mengenal orang-orang tersebut. Pak Ali menjawab bahwa ia tidak mengenal mereka. Namun segera saja Dr. Lightman menyangkal hal itu dan berkata bahwa Pak Ali sedang berbohong. Micro expression Pak Ali menunjukkan rasa takut saat ditanya tentang para jemaah tersebut. Dr. Lightman meminta Pak Ali untuk mengatakan yang sejujurnya agar mereka bisa menangkap dalang yang sesungguhnya. Pak Ali kemudian menjelaskan bahwa ia berasal dari Somalia dan para jemaah yang ditunjukkan kepadanya adalah anak-anak yang berasal dari Somalia juga. Pak Ali menyelundupkan anak-anak tersebut ke Amerika agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa Pak Ali sangat ketakutan ketika diperlihatkan foto tersebut. Dr. Lightman lalu keluar dan menjelaskan bahwa Pak Ali telah berkata jujur. Namun tiba-tiba semua HP petugas berdering. Ternyata telah terjadi ledakan lagi di sebuah mall dan menewaskan banyak orang. Torres yang sedang melihat kejadian itu di TV lalu diberitahu oleh seorang petugas bahwa pelaku peledakan itu adalah Rashid Khan, remaja pria yang sempat Torres ajak bicara di masjid. Torres merasa ia telah kecolongan karena tidak bisa melihat tanda-tanda ekspresi bahwa si remaja tersebut adalah pelaku selanjutnya. Reynolds memberitahu Dr. Lightman bahwa dua kejadian peledakan dilakukan oleh anggota jemaah masjid yang sama. Dr. Lightman lalu meminta Reynolds dan Locker untuk mencari informasi di TKP. Tak jauh dari tempatnya berdiri, Dr. Lightman melihat Torres yang sedang merenung. Dr. Lightman menasihati Torres agar tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian ini. Torres berkata ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemukan tanda ekspresi apapun dari remaja tersebut. Dr. Lightman lalu menjawab bahwa dulu ia juga sempat mengalami hal yang sama karena entah bagaimana, terkadang kita sebagai manusia bisa saja terlewat akan suatu hal. Dr. Lightman meminta Torres untuk tetap fokus. Ketika sampai di TKP, Reynolds dan Locker melihat keadaan mall yang sangat berantakan. Saat meneliti tempat di mana si pelaku berdiri, Reynolds merasa aneh karena si pelaku meledakkan dirinya di tempat yang tidak terlalu ramai. Karena jarak tempat makan yang dipenuhi banyak orang berada tidak jauh dari tempat tersebut, tapi si pelaku malah memilih tempat yang cukup sepi. Locker mencari keberadaan CCTV dan menemukan sebuah CCTV yang kemungkinan bisa menunjukkan video detik-detik sebelum ledakan itu terjadi. Di tempat lain, Dr. Lightman mendapatkan kabar bahwa tunangan Torres yaitu Dupri sedang bertugas di mall saat ledakan terjadi dan Dupri tidak bisa dihubungi sampai saat ini. Dr. Lightman pun memberitahu Dr. Foster, namun saat masuk ke dalam ruangan, terlihat Dr. Foster sedang menerima telepon sambil menangis. Melihat keberadaan Dr. Lightman, Dr. Foster lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dr. Lightman kemudian memberitahu informasi yang ia dapat kepada Dr. Foster. Dr. Foster ingin memberitahu hal ini kepada Torres, namun Dr. Lightman melarang karena hal tersebut akan membuat Torres semakin merasa bersalah dan Dr. Lightman ingin agar Torres tetap fokus dalam memecahkan kasus ini. Dr. Foster sebenarnya tidak setuju, namun akhirnya ia menuruti perkataan Dr. Lightman. Tak lama berselang, Torres pun datang untuk mengajak Dr. Foster menemui orang tua Rashid di toko. Saat sampai di sana, kedua orang tua Rashid terlihat sangat sedih dan terpukul atas apa yang terjadi. Ayah Rashid juga mengatakan bahwa anaknya tidak mungkin melakukan hal itu dan anaknya tersebut tidak memiliki jiwa radikal dalam dirinya. Saat bertanya kepada orang tua Rashid, Torres memperhatikan seorang pria yang berdiri di belakang. Ternyata ia adalah sepupu Rashid bernama Lucky. Torres melihat Lucky mengeluarkan ekspresi malu di wajahnya. Lucky menjelaskan bahwa ia merasa sangat malu karena bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat dengannya melakukan tindakan keji seperti itu.
Dr. Foster lalu bertanya tentang keseharian Rashid. Ibunya menjelaskan bahwa Rashid adalah anak yang aktif dan juga anggota band. Saat keluar dari toko, Dr. Foster menjelaskan kepada petugas polisi bahwa profil yang dimiliki Rashid tidak sesuai dengan pelaku tindakan teror. Karena biasanya pelaku teror merupakan sosok penyendiri, tertutup dan terasingkan. Sedangkan Rashid memiliki kehidupan yang normal, bahkan ia merupakan anggota band di kampusnya. Di kantor The Lightman Group, Dr. Lightman meminta bantuan mantan istrinya untuk mencari tahu keberadaan dan keadaan Dupree. Tak lama berselang, Locker datang meminta Dr. Lightman melihat video rekaman CCTV. Dua rekaman, yaitu dari dalam bus dan dari dalam mall. Rekaman tersebut memperlihatkan gerak-gerik kedua pelaku yang tidak menunjukkan bahwa mereka adalah seorang teroris yang ingin meledakkan diri. Biasanya pelaku teror takut ketahuan sehingga mereka menghindari tatapan mata, menunduk dan tidak mau terekspos. Namun Jamal, remaja masjid itu, terlihat menaikkan kepalanya, berjalan dengan dagu yang tegak dan sesekali menatap para penumpang di dalam bus. Bahkan Rashid ketika di dalam mall terlihat sedang menggoda seorang wanita. Micro expression kedua remaja tersebut terlalu tenang untuk sebuah misi bundir. Kemungkinan besar mereka tidak tahu apa-apa terkait ledakan tersebut. Itulah sebabnya kenapa Torres tidak bisa melihat ekspresi apapun ketika bertemu dengan Rashid di masjid. Setelah dilakukan penelitian, ternyata benar ditemukan pengendali jarak jauh yang mengaktifkan peledak tersebut. Dengan kata lain, Jamal dan Rashid bukanlah pelaku, melainkan mereka adalah korban. Dr. Lightman meminta Torres untuk meneliti kembali rekaman saat di masjid. Saat melihat rekaman tersebut, ketika imam masjid menoleh ke arah mereka, alisnya naik dan tertarik menyatu. Micro expression ini menunjukkan rasa cemas dan takut. Ketika dimintai keterangan, imam masjid berkata bahwa ia adalah orang yang sangat menghormati negara Amerika dan ia juga sangat mencintai agamanya. Ia juga sangat tidak setuju dengan tindakan teror yang pernah terjadi di Amerika sebelumnya, sehingga sang imam memutuskan menjadi informan untuk FBI. Namun, ia sangat merasa kesal ketika tahu bahwa petugas FBI bernama Agen Richard menaruh alat penyadap di seluruh ruangan yang ada di masjid. Mendengar hal ini tentu saja membuat Dr. Lightman dan kawan-kawan menjadi sangat kaget, karena penyadapan di dalam rumah ibadah merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Setelah dicek oleh Reynolds, ternyata tindakan ilegal itu dilakukan sendiri oleh Agen Richard. Tiba-tiba mantan istri Dr. Lightman menelpon dan memberi kabar bahwa Dupree telah ditemukan. Ia masih hidup dan kini sedang dirawat di rumah sakit Virginia Metropolitan. Dr. Lightman kemudian menyampaikan hal ini kepada Torres. Tentu saja Torres sangat terkejut dan tidak percaya. Torres langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian Dr. Foster pun datang. Dupree harus menjalani operasi karena ada pembekuan darah di kepalanya. Saat peristiwa ledakan itu terjadi, Dupree sedang berada di lift dan ia terjebak di sana selama 4 jam karena tidak ada yang tahu keberadaannya saat itu. Torres merasa Dr. Foster mengetahui sesuatu karena ia menunduk sesaat ketika Torres mengatakan hal tersebut. Ini adalah micro expression yang menunjukkan rasa bersalah. Torres sadar bahwa Dr. Foster sebenarnya tahu jika Dupree menghilang saat itu. Dr. Foster berkata bahwa semua petugas telah dikerahkan dan Dr. Lightman sangat membutuhkan bantuan Torres untuk mengungkap kasus ini. Torres sadar Dr. Foster seperti ini karena diperintah oleh Dr. Lightman. Torres sangat kesal karena Dr. Lightman berlagak seperti Tuhan, menentukan siapa yang bisa tahu dan siapa yang tidak. Di tempat lain, Dr. Lightman dan Reynolds sedang menggeledah rumah Agen Richard dan menemukan rekaman ilegal tersebut lalu membawanya ke kantor. Setelah diteliti oleh Locker, mereka menemukan rekaman suara seorang pria yang terdengar sangat marah, menggunakan kata-kata negatif dan getaran suara yang menunjukkan rasa jijik. It's unacceptable. Completely unacceptable. People who do things like this must be punished. Dari mendengar suara itu saja, Dr. Foster bisa tahu siapa orang tersebut. Dia adalah ayah Rashid.
Dr. Lightman pun menginterogasi ayah Rashid. Ketika diperdengarkan rekaman tersebut, ayah Rashid sangat kesal karena selama ini masjid mereka disadap secara ilegal. Dr. Lightman mengajukan pertanyaan yang menuduh ayah Rashid adalah orang yang menaruh peledak di tas anaknya sendiri. Hal ini tentu saja membuat ayah Rashid sangat marah dan sangat murka. Di saat yang bersamaan, Locker dan Reynolds sedang berada di TKP untuk mencari bukti-bukti tambahan, dan mereka menemukan fakta bahwa alat peledak yang digunakan berukuran tidak terlalu besar, padat, dan berisi koin yang cukup banyak. Kini Reynolds sudah tahu barang apa yang ditaruh si pelaku di tas kedua remaja tersebut. Apakah kalian bisa menebak barang yang dimaksud? Cluenya berukuran tidak terlalu besar sehingga mudah dibawa, padat, dan berisi koin. Ini sangat mudah, pasti kalian bisa menebaknya. Tidak terlalu besar, padat, berisi koin. Balik lagi ke Dr. Lightman, si detektif wanita meminta Dr. Lightman menyerahkan ayah Rashid kepadanya karena ia akan membuat ayah Rashid mengaku dengan cara menyiksanya. Dr. Lightman sangat kesal mendengar hal ini lalu berkata, pemerintah sangat suka melakukan kediktatoran demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemauan mereka. Tak lama berselang, Reynolds pun datang membawa sebuah tas. Ternyata barang yang digunakan sebagai alat peledak adalah sebuah celengan koin. Celengan itu pun diletakkan di hadapan ayah Rashid. Namun ia terlihat sangat bingung dan tidak mengerti maksud dari barang tersebut. Reynolds berkata ia telah berbicara kepada imam masjid. Sang imam memberi informasi bahwa semua anggota jemaah di masjid tersebut memiliki celengan koin seperti itu. Reynolds menuduh ayah Rashid lah yang memodifikasi dan menaruh alat peledak di celengan Jamal dan juga anaknya sendiri. Mendengar bahwa celengan tersebut berisi alat peledak, wajah ayah Rashid menjadi sangat takut dan juga sedih. Ia kemudian menjelaskan kemarahannya yang terekam sebelumnya di masjid dipicu karena ia sangat kesal saat melihat seorang pria mengambil celengan anaknya. Ayah Rashid berpikir si pria tersebut sedang mencuri koin dari anaknya, dan tentu saja tindakan pencurian sangat dilarang oleh agama. Namun setelah mengetahui fakta bahwa celengan adalah alat peledak yang digunakan oleh pelaku, ayah Rashid benar-benar tidak menyangka pria tersebut tega melakukan hal itu kepada anaknya. Padahal ayah Rashid lah yang membawa orang tersebut dari Jordania ke Amerika. Ya, dalang dari kejahatan ini adalah Lucky, keponakannya sendiri. Reynolds bergegas mencari keberadaan Lucky. Di atap sebuah bangunan, Lucky sedang bersiap-siap untuk meledakkan beberapa celengan yang dimiliki oleh jemaah lainnya. Untung saja di waktu yang tepat, Reynolds sampai di atap itu dan langsung menembak kepala Lucky yang membuatnya tewas seketika. Di kantor The Lightman Group, Dr. Lightman mendatangi Dr. Foster di ruangannya. Wajah Dr. Foster terlihat sangat sedih. Dr. Lightman bertanya apa yang sedang terjadi. Dr. Foster pun berkata bahwa ia dan Alex suaminya memutuskan untuk bercerai. Dr. Foster tidak bisa membayangkan harus menjalani hidup ini seorang diri. Dr. Lightman mencoba menenangkan sahabatnya tersebut. Kemudian ia bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Dupri. Saat tiba di sana, Torres terlihat sangat kesal. Dr. Lightman pun meminta maaf karena tidak memberitahu Torres tentang Dupri. Dengan kesal, Torres berkata bahwa ia tidak suka dengan cara Dr. Lightman yang berbohong kepadanya dan berlagak seperti Tuhan. Menurut Torres, Dr. Lightman memutuskan segala hal demi kepentingannya sendiri. Dr. Lightman pun menjawab dengan berkata, "Ini bukan tentang aku, bukan juga tentang dirimu. Kamu memiliki bakat yang sangat luar biasa, tapi bakat tersebut datang dengan pengorbanan. Sudah saatnya kamu sadar bahwa bakatmu itu tidak hanya menjadi milikmu seorang, tapi kini bakatmu itu milik khalayak banyak." Lalu Dr. Lightman pun pergi. Dan episode 13 pun berakhir. Ya, di episode ini sebenarnya terasa kurang mengenakan karena membawa-bawa agama. Ya, tapi begitulah episode ini. Sekali lagi, ini adalah episode terakhir di season pertama Lie to Me American Series. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and share cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di season 2. Bye.